Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, Ibu Dr. Randa Nasriah MPD. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fitri Febiola Marpaung sebagai saya sendiri dan rekan saya Merosa Siburian dan Nicholas Berangin. Tujuan kami membuat video pembelajaran ini guna melengkapi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Topik video pembelajaran kali ini adalah Psikologi Pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik secara individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Bentuk-bentuk gejala jiwa yang pertama adalah gejala kognitif, yaitu bersumber dari penginderaan, persepsi, memori berpikir, dan intelijensi. Yang kedua adalah gejala afeksi. Gejala afeksi bersumber pada emosi dan perasaan. Yang berikutnya adalah gejala psikomotorik. Gejala psikomotorik bersumber pada sugesti, kelelahan, dan kepribadian. Klasifikasi psikologi berdasarkan bidang yang dipelajari yaitu pertama psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi industri, dan psikologi klinis. Definisi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan ialah ilmu yang mempelajari penerapan teori-teori psikologi dalam bidang pendidikan. Dalam psikologi pendidikan dibahas berbagai tingkah laku yang muncul dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Gejala jiwa dalam pendidikan adalah masuknya stimulus pada alat indera manusia. Yang berikutnya adalah penginderaan adalah proses masuknya alat indera manusia. Syarat penginderaan ada 3 yaitu kekuatan objek, kekuatan indera, dan adanya perhatian manusia. Sudut pandang dalam penginderaan yang pertama adalah pengaturan menurut sudut pandang ruang, misalnya atas bawah, samping kanan, samping kiri, dan jauh dekat. 2 pengaturan menurut sudut pandang waktu, misalnya kemarin dan hari ini. Yang berikutnya adalah 5 menit pertama dan 5 menit berikutnya. Dan pada saat istirahat dan saat bekerja. Yang ketiga adalah pengaturan menurut sudut pandang Gestalt. Misalnya bangunan rumah yang utuh, yang bagus. Bukan gentengnya, pintunya, dan dinding. Pengaturan menurut sudut pandang arti. Misalnya jika dilihat dari bangunan fisik, bangunan rumah, dan tempat ibadah memiliki bangunan fisik yang sama, tetapi memiliki arti yang berbeda. Yang berikutnya adalah persepsi. Kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus disebut dengan persepsi. Persepsi merupakan proses untuk menerjemahkan atau menginterpretasikan stimulus yang masuk dalam alat indera. Pengaruh perbedaan sudut pandang dalam penginderaan dan persepsi. Persepsi manusia baik berupa persepsi positif maupun negatif akan mempengaruhi tindakan yang tampak. Tindakan positif biasanya akan muncul apabila kita mempersepsikan seseorang secara positif dan sebaiknya. Sebagai contoh, ketika kita mempersepsikan siswa A adalah siswa yang pandai, maka kita akan memperlakukan dia dengan menghargai dan memberikan kesempatan baginya untuk melakukan sesuatu. Dan sebaliknya, apabila kita menilai siswa B adalah siswa yang terlambat belajar, maka kita akan memperlakukannya berbeda dengan siswa A. Penelitian komentar orang tua terhadap perilaku anak pada penemuan Jack Canfield adalah yang pertama yaitu setiap anak mendapatkan 460 komentar negatif dan 775 komentar positif dari subjektif 100 anak. Berikutnya adalah pengamatan persepsi prasangka. Bersumber dari perilaku yang tampak. Perilaku yang tampak ada 2 yaitu dari sudut pandang mana kita mengamati perilaku akan mempengaruhi persepsi yang terbentuk. Yang kedua adalah persepsi manusia yang baik maupun manusia yang buruk akan mempengaruhi tindakan yang tampak. Pengertian memori tercakup dalam 3 tahap yaitu memasukkan pesan dalam ingatan. Yang kedua menyimpan pesan yang sudah masuk. Yang ketiga adalah muncul kembali informasi tersebut. Macam-macam memori.
Terkait dengan rentan waktu informasi bertahan dalam otak kita, memori dibedakan menjadi 3, yaitu menjadi memori jangka pendek. Nah, memori jangka pendek ini cenderung bertahan hanya sekitar 15 sampai 10 detik. Yang kedua adalah memori kerja. Memori kerja ini, informasi yang masuk dalam memori ini juga memungkinkan masuknya memori jangka panjang jika informasi tersebut bermakna sering diulang. Yang ketiga adalah memori jangka panjang. Memori jangka panjang ini, informasi dan memori ini dapat bertahan dalam beberapa bulan, tahun, bahkan seumur hidup. Yang berikutnya adalah meningkatkan kapasitas memori. Yang pertama, mengorganisasikan dalam kelompok tertentu, menggolongkan tiap 3 digit dalam menghafal nomor HP. Yang ketiga adalah metode mnemonitik, yaitu Magic New, mau jadi kopi atau harus bisa naik unta. Yang berikutnya, metode logic, mengasosiasikan dengan benda yang familiar. Yang berikutnya, membuat penekanan tertentu, digarisbawahi, dibaca keras sambil dipraktekkan. Yang berikutnya adalah menurut Mayer berpikir meliputi 3 komponen pokok, yaitu yang pertama, berpikir merupakan aktivitas kognitif. Yang berikutnya, berpikir merupakan proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan di dalam sistem kognitif. Yang berikutnya adalah berpikir diarahkan dan menghasilkan perbuatan pemecahan masalah. Berikutnya adalah karakteristik kerja otak kiri. Yang pertama, berurutan detail ke global. Yang berikutnya, membaca berdasarkan pada penotik, kata-kata, simbol, dan huruf. Yang berikutnya adalah fokus dalam internal. Yang berikutnya adalah informasi yang faktual. Karakteristik berpikir otak kanan. Yang pertama adalah acak. Saya ulangi, karakteristik berpikir otak kanan. Yang pertama acak, yang kedua global ke detail, yang ketiga membaca menyeluruh, yang keempat gambar dan grafik, yang kelima melihat dulu atau mengalami sesuatu, yang keenam belajar spontan dan alamiah, yang ketujuh fokus pada eksternal. Baiklah, sekian dari video pembelajaran kami. Jika ada kesalahan kata atau dalam kalimat, kami dari kelompok 6 minta maaf. Sekian dan terima kasih.